Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang memiliki rancangan yang indah. Rancangan-Mu dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan tak terselami oleh pikiran kami Tuhan. Pikiran manusia kami yang terbatas ini, pikiran manusia kami yang banyak kelemahan ini Tuhan. Namun kami bersyukur dan kami percaya lewat janji firman-Mu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah bagi kami. Engkau mendidik setiap kehidupan kami untuk memberikan kepada kami hari depan yang terbaik, yang Engkau rencanakan, yang Engkau sediakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Demikian pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya firman-Mu mendidik setiap kehidupan kami. Oh haleluya, menjadi pribadi-pribadi yang siap, haleluya, untuk menyongsong masa depan yang baik. Mendidik kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, menjadi kehidupan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa. Itu sebabnya mari kami berdoa, kiranya Roh Kudus saja menolong setiap kehidupan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan mau mencuri benih firman dalam setiap kehidupan kami, semua kuasa-kuasa itu kami tolak dia, kami usir dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengurapi kami semua, Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ia adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya dan saudara boleh berada di tempat ini, boleh beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri tema dengan judul Rahasia Menang Atas Pencobaan. Zaman akhir, iblis bekerja dengan luar biasa, ya, untuk apa? Menyerang setiap anak Tuhan dengan pencobaan. Ya, karena apa? Karena dia tidak mau kita selamat. Dia tidak mau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iya. Sejak awal mula dunia dijadikan, sejak awal mula manusia diciptakan, sudah itu pekerjaan iblis. Apalagi sekarang zaman akhir, dia akan bekerja dengan luar biasa untuk membuat kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang kalah, bukan yang menang. Iya. Mengalami kekalahan dalam keluarga, kekalahan dalam rumah tangga, kekalahan dalam ibadah, kekalahan dalam pelayanan, kekalahan dalam melakukan firman. Itu maunya iblis demikian. Itu sebabnya kita harus mengerti, ya. Dengan sungguh-sungguh hari ini kita akan mendengar rahasia bagaimana kita harus menang atas pencobaan. Umat Tuhan, anak Tuhan, sidang mempelai Tuhan adalah orang-orang pemenang. Orang-orang, bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang lemah, bukan. Orang-orang yang kuat. Iya, kuat dalam firman. Kuat karena berdiri di atas firman. Kuat karena berdiri atas korban Kristus. Itu kekuatan kita. Iya. Mari kita akan membaca lebih dulu nas kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Ya, satu ayat saja. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Ya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah
pendakwa saudara-saudara kita. Karena telah dilemparkan ke bawah. Siapa itu? Si pendakwa. Terus Yang mendakwa mereka siang dan malam di yang hadapan Allah mendakwa kita. siang dan malam tanpa henti-hentinya, mendakwa, mencobai, ya, ini telah tiba keselamatan karena iblis si pendakwa telah dilemparkan ke bawah. Ini pekerjaan iblis. Salah satu pekerjaan iblis itu pendakwa. Apa itu pendakwa? Penuduh, ya, cari-cari kesalahan. Itu pekerjaan iblis. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu pekerjaan iblis pendakwa, penuduh, cari-cari kesalahan. Ya, dia, ya, tidak melihat, ini si iblis, dia tidak melihat bahwa kesalahannya justru jauh lebih banyak. Kalau dicari-cari kesalahan berarti kan, wah ini mana ini sedikit. Tapi si iblis sendiri, ya, kesalahannya jauh lebih banyak. Nah ini manusia juga kadang seperti ini, ya, seperti ini, cari kesalahan orang. Tapi sebenarnya kesalahannya paling banyak. Kesalahan orang kecil dicari-cari, padahal kesalahan dia bukan hanya banyak, tapi besar-besar. Nah, bahkan terkadang manusia itu, ya, mencari kesalahan orang lain untuk apa? Untuk pembenaran diri sendiri, ya, untuk menutupi kesalahan dia, ya, dia memunculkan, ya, dia mencari kesalahan orang. Ya, coba. Dan itu sudah terjadi sejak Adam dan Hawa. Untuk membenarkan diri, Adam tunjuk siapa? Adam tunjuk kesalahan Hawa. Hawa untuk membenarkan diri, dia tunjuk kesalahan ular. Ayo, bagaimana kita dalam keluarga? Masih tunjuk-tunjukan? Ini salah kamu, ini salah kamu, itu salah kamu. Saya tidak ada salah, karena bersembunyi di balik kesalahan orang. Nah ini iblis begitu kerjanya, ya, penuduh, pendakwa, cari-cari kesalahan. Ini salah satu pekerjaan iblis. Masih banyak pekerjaan iblis yang lain, banyak, ya. Dikatakan iblis itu penggoda. Penggoda itu pekerjaan iblis juga, penggoda, ya, menjebak, gitu kan. Terperangkaplah orang dalam jerat iblis. Ini pekerjaan iblis. Ada orang-orang juga yang begitu modelnya, ya, memasang jerat, perangkap seperti iblis. Ini pekerjaan iblis. Apalagi pekerjaan iblis yang lain, dikatakan dia seorang pendusta, seorang pembunuh. Ya. Dalam iblis tidak ada kebenaran, yang ada dusta. Ya. Nah, seorang pembunuh. Siapa pembunuh? Apa itu pembunuh? Pembunuh itu pembenci. Itu pembunuh. Pembenci, tidak mau berdamai. Nah, itu pembunuh. Itu pekerjaan iblis. Nggak mau berdamai. Kalau Tuhan Yesus pekerjaannya berbeda. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah, untuk memperdamaikan manusia dengan sesama. Itu pekerjaan Tuhan. Dia kerjakan itu di atas kayu salib sebagai korban pendamaian. Itu kerjanya yang dilakukan oleh Yesus. Kalau iblis tidak. Itu sebabnya kalau kita menolak pendamaian, kita menolak korban Kristus. Iya. Di rumah hidup-hidup berdamai. Amin. Ya. Nah, enggak mau berdamai.
ya, menolak apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah, jadi ini ya. Jadi kita lihat di ayat yang ke-10, kita kembali ke nas kita. Ya. Iblis tidak bisa mendakwa lagi, tidak bisa menuduh lagi. Pada suatu waktu, suatu ketika dalam kitab Wahyu dikatakan, iblis tidak bisa mendakwa, tidak bisa menuduh, tidak bisa lagi cari-cari kesalahan, tidak bisa lagi dia datang kepada Allah, ya, untuk mendakwa anak-anak Tuhan, tidak bisa. Ya, kalau sekarang, ya, iblis masih mendakwa, masih menuduh. Sekarang dia masih bekerja, ya, masih mendakwa anak-anak Tuhan. Untuk apa dia mendakwa anak-anak Tuhan? Dia membuat dakwaan untuk apa? Dia mendakwa saya dan saudara untuk apa? Ya, untuk menjauhkan kita manusia dengan Allah, untuk memisahkan kita manusia dengan Allah. Ini kerjanya iblis. Untuk membuat manusia jatuh dalam dosa, untuk membuat manusia tidak melakukan kebenaran, sehingga manusia terpisah dari Allah, menjauhi Allah. Ya, mari kita akan lihat beberapa yang ditulis oleh Alkitab tentang perbuatan iblis yang mendakwa manusia, menuduh manusia di hadapan Allah. Ya, yang pertama kita lihat. Siapa yang didakwa oleh iblis? Kita akan lihat kitab Ayub. Minta tolong dibaca. Ya, ini iblis mendakwa Ayub. Kita baca lebih dulu Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? 10 sampai 11. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, terima kasih. Kalau kita simak, ya, apa yang ditulis dalam nas kita, ya, ini kata-kata iblis kepada Allah. Iblis menuduh Ayub, ya, dikatakan apa? Ya, ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya, perhatikan baik-baik, ini ya tuduhan iblis. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Apa yang saudara tangkap dari kalimat yang disampaikan oleh iblis ini? Ya, ini seolah-olah Ayub itu sangat diproteksi oleh Allah. Ayub dipagari, dilindungi, diproteksi. Oh, luar biasa. Ya, ya. Iblis bilang, Allah, engkau terlalu memperlakukan Ayub dengan sangat baik. Engkau proteksi dia, engkau pagari dia. Kan gitu. Coba, ini tuduhan iblis kepada Allah. Ya, seolah-olah mengatakan engkau Allah tidak adil, si Ayub engkau pagari kok. Kan itu. Ayub sangat dibantu oleh Allah. Apa yang dikerjakan Ayub dikatakan diberkati. Wah, luar biasa ini Ayub. Ya, sudah dijaga, dilindungi, dipagari, semua juga diberkati. Wah, istimewa sekali ini Ayub ini. Tuhan, engkau terlalu mengistimewakan dia. Kan gitu tuduhan iblis kepada Ayub yang disampaikan kepada Allah. Ya, seolah-olah Allah, engkau terlalu memanjakan si Ayub. Segala yang dimiliki Ayub dibuat Allah apa? Semakin bertambah-tambah. Ini katanya di ayat yang ke-10. Bertambah-tambah. Nah, seolah-olah iblis mau katakan, karena semua fasilitas yang Allah berikan, ya kan, kepada Ayub, ya, semua itu Allah terlalu memanjakan Ayub. Itu sebabnya Ayub itu
beribadah kepada Engkau dengan tulus hati, setia, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu semua karena itu. Kan begitu? Kalau baca tuduhan iblis, wah ini Allah terlalu mengistimewakan ini Ayub. Ya, iblis sendiri tidak bisa ganggu. Dia dipagari kok. Dia dijaga, dilindungi. Ya. Nah ini. Coba kita baca. Ya, ayat yang di atasnya tadi, ayat yang ke-6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8 dalam Ayub pasal pertama. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oh, datang iblis sebagai pendakwa, dia datang juga menghadap Allah. Terus, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Oh, luar biasa. Iblis, apa yang kau lihat hambaku Ayub? Terus, "Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur." Ayub saleh, jujur. Terus, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini iblis tahu itu, terima kasih. Iblis sudah lihat Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu bagaimana ini menggagalkan kesalehan Ayub? Bagaimana menggagalkan takut akan Allahnya si Ayub? Bagaimana menggagalkan Ayub yang menjauhi kejahatan supaya dia berbuat kejahatan? Ya, maka datanglah tuduhan iblis. Allah, engkau terlalu proteksi dia, engkau terlalu istimewakan dia Tuhan. Dengarkan baik-baik, anak-anak Tuhan yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, pasti mendapatkan hak istimewa dari Allah. Dijaga, dilindungi, ya, dibela oleh Tuhan. Pasti. Ya. Nah, tapi perhatikan, anak-anak Tuhan pun tidak akan luput dari kesulitan, tidak akan luput dari penderitaan, tidak akan luput daripada dakwaan iblis untuk memberikan kesusahan, memberikan penderitaan. Jadi jangan saudara berpikir, saya sudah jadi anak Tuhan, ya, kemudian tidak akan ada pencobaan. Ada, akan ada pencobaan. Kalau begitu ada pencobaan, Tuhan izinkan iblis ini mencobai. Ya, Tuhan izinkan iblis mencobai. Ya, memang Tuhan izinkan. Tapi jangan saudara berpikir, oh kalau begitu tidak usah saya jadi anak Tuhan. Ternyata kalau jadi anak Tuhan, iblis juga mencobai kok. Oh, perhatikan, kalau engkau bukan anak Tuhan, kalau engkau tidak hidup dalam kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, engkau sudah ada dalam genggaman iblis. Iblis tidak perlu lagi minta izin sama Allah. Iblis tidak perlu lagi mendakwa kepada Allah. Orang yang hidup dalam kejahatan, tidak takut Tuhan, itu dipermainkan oleh iblis tanpa permisi kepada Allah. Karena orang-orang seperti ini tidak mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya, tidak mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, jadi apa tujuan iblis? Ya, untuk apa? Tujuan iblis mendakwa Ayub. Yang pertama, supaya Allah memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu Ayub. Ya, memang Allah memberikan izin untuk iblis mencobai, mengganggu Ayub. Ya. Nah, itu seizin Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami, itu semua seizin Tuhan. Ya, semua seizin Tuhan. Wah, Tuhan tidak sayang pada kita. Sekarang Tuhan buka pagar supaya saya dicobai.
Tuhan tidak sayang barangkali sama saya. Apakah demikian? Tidak. Ya, Allah punya tujuan. Mengapa Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami pencobaan? Ya, yaitu apa? Untuk menguji iman kita. Menguji iman kita. Coba baca dulu Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Suratan Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan dari iblis. Ya, ada berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman. Bahwa itu adalah ujian terhadap imanmu. Itu menghasilkan ketekunan. Ya, ternyata pencobaan-pencobaan itu adalah ujian iman. Untuk apa diuji? Untuk menghasilkan ketekunan, untuk iman kita meningkat, bukan hanya sekedar percaya, tapi kita hidup dalam ketekunan. Terus, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai iman itu bertumbuh sempurna. Itu tujuan kenapa Tuhan mengizinkan ada pencobaan. Ya. Oh Tuhan, Engkau begitu tega Tuhan. Ya. Kenapa pencobaan saya begitu berat? Nah, coba. Supaya kita bertumbuh. Anak-anak Tuhan harus mengalami pencobaan. Harus. Itu kata Alkitab. Harus. Coba. Saudara yang pernah punya anak kecil. Waktu dia batita. Di umur 3 tahun. Ya. Bagaimana saudara memperlakukan anak saudara? Anda sayang? Oh iya sayang. Iya. Karena saking sayangnya, saudara peluk terus itu anak. Tidak pernah dilepas. Takut dia jatuh, takut dia terbentur, takut nanti benjol, kan gitu. Sehingga apa? Sampai dia tua tidak bisa jalan. Begitu? Karena sayang kepada anak saudara, saudara perlakukan begitu. Atau saudara ajari dia berjalan dengan resiko dia akan jatuh, tapi kakinya akan kuat. Dengan resiko dia akan terbentur, mungkin dia akan benjol-benjol, tapi dia akan menjadi orang yang kuat, bertumbuh dengan kuat. Seperti apa saudara memperlakukan anak saudara? Ya, biar juga apa-apa. Namanya masih anak-anak, supaya dia kuat, biar alami pencobaan. Tapeliset, ya. Jatuh. Menangis itu anak. Saudara lihat. Iya. Kalau saudara memberikan kebebasan untuk anak saudara berjalan berlari dengan resiko akan jatuh, bukan berarti saudara tidak mengasihi anak saudara. Betul? Justru karena saudara mengasihi dia, saudara didik dia, ajari dia jalan, ajari dia berlari, ajari dia kerja, ajari dia melakukan sesuatu supaya dia lebih kuat, supaya dia lebih dewasa. Karena saudara mengasihi anak saudara. Nah, ini yang Tuhan maksud. Pencobaan-pencobaan itu adalah ujian iman, supaya iman kita kuat, supaya kita bertumbuh sampai iman kita sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara harus paham cara kerja Tuhan. Ini. Nah, kita kembali ke masalah pencobaan yang Tuhan izinkan, ya, sebagai ujian iman. Kalau saudara katakan, Tuhan saya beriman kepadamu,
Iman itu bukan hanya kata-kata. Iman itu harus dibuktikan. Ya kan? Buktinya apa saudara beriman? Yaitu melalui ujian, yaitu melalui pencobaan. Ini, apakah saudara beriman seperti yang saudara katakan dengan lantang, dengan pujian, aku percaya? Apakah benar? Buktikan itu di dalam ujian, dalam pencobaan. Jangan seperti Petrus. Ya, Petrus itu, Tuhan, walaupun semua meninggalkan Engkau, aku tidak. Aku rela mati tersalib. Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oh, Petrus begitu hebat pengakuan imannya dengan mulut. Coba baca Markus 26 ayat 33 sampai 35. Itu sebabnya iman harus diuji melalui pencobaan. Ya, Injil Matius pasal 26 ayat 33 sampai 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang. Oh, imannya biar karena mereka Engkau, semua tergoncang imannya. Ya, terus aku sekali-kali tidak. saya tidak, Tuhan, saya kuat, saya tidak akan tergoncang. Terus Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. sesungguhnya malam ini apa yang engkau katakan itu, ya, tidak benar, karena engkau akan menyangkal aku. 35, coba 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Si engkau. Petrus tidak mau dengar nasihat Tuhan. Sudah diperingatkan, engkau akan menyangkal. Dia bantah apa yang Yesus katakan. Sekalipun aku harus mati. Ya, coba. Kuat sekali ini iman Petrus, kuat dalam omongan, mulut besar. Sekalipun aku harus mati. Terus, aku takkan menyangkal engkau. tidak Tuhan, aku tidak akan menyangkal meskipun aku mati. Terus, Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. murid-murid yang lain juga waktu dengar itu tidak mau kalah. Petrus berani mati bersama Tuhan. Masa orang bikin malu nanti? Tuhan, orang juga, saya juga, aku juga. Semua murid bilang begitu. Siap mati bersama Tuhan. Apa benar omongan Petrus dan murid-murid siap mati? Omongan iman lewat mulut. Waktu Petrus mengalami pencobaan, sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan ketika Yesus ditangkap mati di atas kayu salib, murid-murid Tuhan lari terbirit-birit, tercerai-berai. Coba, mana omongannya tadi? Itu sebabnya iman harus diuji. Bukan hanya sekedar kita menyanyi, aku percaya Engkau Tuhan. Iya, harus diuji. Nah, wah, menakutkan ya, berat rupanya ya. Gimana? Takut jadi anak Tuhan? Ternyata ada ujian iman. Iya, takut ya. Jangan takut. Tuhan katakan apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kemampuanmu. Ini penghiburan. Tuhan tahu sebatas mana kemampuan kita. Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi kemampuanmu. Tidak. Ketika Ayub dicobai, apa yang dialami? Anak-anaknya mati semua. Apalagi harta bendanya, kekayaannya habis, bangkrut si Ayub. Cukup sampai di situ pencobaannya? Mengalami sakit penyakit sampai dia harus tidur di debu tanah. Cukup sampai di situ? Tidak
Tidak ada seorang pun yang mendukung dia. Sahabat-sahabatnya tidak mendukung dia. Istrinya sendiri pun tidak mendukung dia. Ayub kalau mau dikatakan kehilangan segala-galanya. Segala-galanya. Apa yang masih dimiliki Ayub? Hanya nyawanya. Hanya itu. Nggak punya apa-apa. Ada orang dicobai, oh kehilangan harta, rugi. Engkau masih punya keluarga yang mendukung. Engkau masih punya sahabat. Engkau masih punya ini, masih punya itu. Ayub nggak punya siapa-siapa. Ya. Tapi Tuhan tahu kemampuan Ayub. Ya. Kalau pencobaan Ayub diberikan kepada saya tidak yakin saya mampu. Tapi Tuhan tahu kemampuan saya. Diberikanlah pencobaan kepada saya seturut apa yang Tuhan nilai saya mampu tanggung. Demikian terhadap saudara. Baca 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Suratan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Pencobaan yang kamu alami itu biasa. Terus. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Terus. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak biarkan engkau dalam pencobaan. Tidak. Tuhan lihat ada batasnya dan pencobaan itu tidak melewati kemampuan. Makanya waktu iblis mendakwa Ayub, Tuhan katakan apa? Oke, silahkan kamu perbuat. Tapi Tuhan bilang apa? Batasnya apa Tuhan berikan? Sayangkan nyawanya. Tuhan kasih batas sama iblis. Jangan kamu apa-apakan, jangan kamu ganggu dia nyawanya. Jadi dalam pencobaan pun Tuhan tahu. Tuhan perhatikan. Iblis, karena jangan terlewat jangan melewati batas ya. Nah, coba kita lihat cara kerja Tuhan. Saudara kalau mendidik anak-anak saudara jalan, terkadang dari jauh atau secara dekat dari belakang, saudara awasi dia. Jangan jatuh ya. Kalau jatuh cepat-cepat saudara tangkap biar tidak terbentur. Ya. Biar kepalanya tidak benjol. Nah, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Ini harusnya membangkitkan imanmu, kekuatanmu dalam menghadapi pencobaan. Ya. Pada waktu kamu dicobai. Sudah selesai tadi? Coba terus. Pada waktu kamu dicobai, ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar dia sudah sediakan. Terus, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayub ada jalan keluar tidak? Pada akhirnya Tuhan pulihkan Ayub. Ada jalan keluar. Ya. Nah, ini. Wah, kenapa? Kayaknya cuma saya yang dicobai ini kayaknya ini. Yang lain kayaknya baik-baik saja. Apa benar? Kayaknya saya yang paling berat. Orang lain tidak ada itu yang dicobai. Itu mereka ketawa-ketawa terus hari-hari. Tidak ada pencobaan kayaknya. Oh, Tuhan tidak adil dong. Makanya Alkitab katakan semua orang di muka bumi mengalami pencobaan yang sama. Baca dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Supaya jangan saudara berkata, kayaknya cuma saya yang dicobai. Kayaknya cuma saya yang mengalami. Ya, baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu berjalan keliling. Tadi kalau dalam Wahyu, dalam Ayub, dia berkeliling, beredar-edar. Beredar-edar.
Mencari siapa? Orang yang dapat ditelan, orang yang dapat dijatuhkan, orang yang dapat dikalahkan, orang yang dapat dicobai. Beredar-edar dia. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, lawan dengan iman yang teguh, dengan iman terus. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia. Nah, perhatikan kalimat ini. Semua saudaramu di seluruh dunia terus menanggung penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama. Bukan hanya saudara yang menderita, bukan hanya saya yang mengalami pencobaan. Semua di seluruh dunia. Ya. Terus, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iman kita bertumbuh, melengkapi, meneguhkan, mengokohkan. Coba, setelah menderita seketika. Seketika itu artinya apa? Ya, sementara. Ayub walaupun begitu berat, sementara dia punya penderitaan. Itu sebabnya dikatakan ujian iman menghasilkan apa? Ketekunan. Kita belajar tekun dengan Tuhan, belajar tekun dengan firman. Ya. Nah, ini. Jadi itu. Ya, tujuan iblis mendakwa Ayub supaya Tuhan buka pagar, supaya Tuhan izinkan Ayub diuji. Saudara dan saya juga tidak akan luput dari ujian, tapi penghiburan bagi kita. Pencobaan-pencobaan itu biasa, tidak melebihi kemampuan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Untuk apa iblis mencobai Ayub? Tujuannya apa? Ya. Untuk menjauhkan Ayub dari Allah. Baca. Dalam nas kita coba baca ayat 10 dan 11, Ayub pasal 1, ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya, terus. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Nah, perhatikan ini. Terus, Ia pasti mengutuki engkau terus di hadapanmu. Ini tujuan iblis. Yang kedua, supaya apa? Ayub mengutuki Allah. Ya, tujuan iblis untuk menjauhkan Ayub dari Allah. Untuk membuat Ayub mengutuki Allah, untuk membuat Ayub membenci Tuhan, untuk membuat Ayub meninggalkan Tuhan. Nah, kalau sudah benci sama Tuhan, sudah mengutuki Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Terpisahlah dia dari Allah. Tujuan iblis ini. Perhatikan, kalau engkau mengalami pencobaan, ya, jangan sampai pencobaan itu membuat engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai pencobaan itu membuat engkau meninggalkan ibadah. Jangan sampai pencobaan itu membuat engkau meninggalkan pelayanan. Tujuan iblis berhasil. Nah, ini kita lihat siasat si iblis supaya Ayub mengutuki Allah, mulai menyalahkan Tuhan. Sebelum menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan orang lain. Kan itu. Hati-hati dalam pencobaan. Apakah tujuan iblis kepada Ayub berhasil? Apakah berhasil? Ayat 22, Ayub 1. Kita lihat. Bagaimana? Apakah iblis berhasil? Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Oh, puji Tuhan. Dalam semua pencobaan itu, Ayub tidak berbuat dosa. Terus, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak mengeluarkan perkataan untuk menuduh Allah, apalagi mengutuki Allah. Menuduh saja tidak.
Tidak berhasil iblis. Ayub jaga perkataan. Baca lagi, kita lihat ayat yang ke Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Perhatikan ini perkataan istri Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya apa? Dalam pencobaan ini Ayub tetap bertekun. Apakah berhasil? Tujuan iblis memisahkan Ayub dari Allah? Tidak, Ayub tetap bertekun. Terus baca. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini mewakili perkataan iblis. Supaya Ayub mengutuki Allah. Mirip dengan yang diucapkan istrinya Ayub. Kutukilah Allah. Terus. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, terus. Dalam kesemuanya itu, perhatikan. Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dengan perkataannya. Dia tidak mengutuki Allah, dia tetap bertekun. Rencana iblis gagal total. Maunya iblis supaya Ayub mengutuki Allah. Maunya iblis supaya Ayub meninggalkan Allah, membenci Allah, menyalahkan Tuhan. Dalam pencobaan gimana? Pernahkah engkau menyalahkan Tuhan? Ya. Kehidupan yang menyalahkan Tuhan, iblis yang tertawa. Nah, kita tetap harus kuat bertekun. Pencobaan biasa. Semua orang di seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Ya. Nah, Ayub menang atas pencobaan. Ayub menang atas pencobaan. Rahasia Ayub menang atas pencobaan apa? Ayub tetap bertekun. Ya, dan Ayub menjaga perkataan, tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini rahasia Ayub menang terhadap pencobaan. Ya, dia tetap bertekun dan dia jaga bibir, tidak berbuat dosa dengan perkataan. Sedikit lagi ya. Itu cerita dalam Alkitab. Iblis mendakwa siapa tadi? Mendakwa Ayub. Ada lagi satu orang ya yang didakwa oleh iblis. Yang kedua kita lihat. Ya, baca dulu. Sakaria 3 ayat 1 sampai 4. Kitab Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Sekarang yang didakwa oleh iblis namanya imam besar Sakaria. Tadi yang didakwa siapa? Ayub. Yang kedua didakwa iblis imam besar Sakaria. Terus. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Luar biasa. Imam besar Sakaria seperti puntung yang ditarik dari api. Nyaris terbakar hangus jadi abu. Tapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menyelamatkan dia, menarik dia. Walaupun hanya tersisa puntung saja. Terus baca. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ya, terima kasih.
Ini imam besar Yosua. Ini berbeda ya dengan Yosua yang menggantikan Musa, ya, masuk tanah Kanaan. Musa tidak masuk tanah Kanaan. Waktu menyeberang sungai Yordan masuk tanah Kanaan itu dipimpin oleh Yosua. Ya, Yosua berperang melawan siapa? Melawan kota Yeriko yang pertama. Ini beda, bukan Yosua itu. Itu Yosua bin Nun. Ya, kalau ini imam besar Yosua, imam besar Yosua bin Yosadak. Ya, ini. Nah, itu dicatat dalam kitab Hagai. Saudara bisa baca pasal 1. Ya, mulai ayat 1 dan seterusnya. Di sana diceritakan tentang imam besar Yosua bin Yosadak. Ya. Nah, atau kita baca saja, ya, supaya saudara juga bisa tahu ayatnya berbekas. Ya, kalau hanya disampaikan, saudara bisa lupa, dipikir ini Yosua bin Nun. Ya, ini imam besar Yosua. Hagai pasal 1 ayat 14 saja. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda. Jadi bupati Yehuda pada masa itu namanya Serubabel bin Shealtiel. Terus dan semangat Yosua bin Yosadak. Ada juga Yosua bin Yosadak. Siapa dia? Terus imam besar. Imam besar. Nah, ini imam besar Yosua. Terus dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Mereka membangun rumah Tuhan, bait Allah. Iya. Nah, ini. Jadi kali ini yang didakwa siapa? Yang kedua ini yang didakwa imam besar Yosua. Imam besar Yosua. Ya, seorang imam besar yang melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan pada saat itu. Ya. Ya, didakwa oleh iblis. Dituduh oleh iblis, dicari-cari kesalahan oleh iblis. Luar biasa pekerjaan iblis. Perhatikan, pelayan Tuhan, imam-imam, ya, hamba-hamba Tuhan seperti saya, secara khusus tidak akan luput dari dakwaan iblis. Tidak akan luput. Ya, saudara saya, saudara yang melayani Tuhan, ya, tidak akan luput dari pencobaan dakwaan iblis. Mengapa iblis mendakwa imam besar Yosua? Karena keadaan imam besar Yosua pada saat itu. Ya, dikatakan apa? Ya, ini waktu iblis mendakwa imam besar Yosua, ayat yang ke-2b. Bukankah dia itu puntung yang telah ditarik dari api? Seseorang yang nyaris binasa, tapi diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan pada saat-saat detik-detik terakhir. Saya dan saudara harusnya binasa. Iya. Pernah saudara merasakan maut begitu dekat? Pada saat saudara belum bertobat, rasanya maut begitu dekat. Coba kalau Tuhan tidak selamatkan engkau. Saya beberapa kali diselamatkan Tuhan. Iya, waktu saya masih sekolah, masih hidup ngawur, hidup tidak benar, hampir direnggut oleh maut. Jadi saya ini termasuk orang yang bagaikan puntung ditarik dari api. Oleh kasih karunia Tuhan diselamatkan. Iya. Nah, hanya tinggal sisa. Ini untuk menang dari pencobaan, dari dakwaan iblis. Beda ya antara Ayub dan imam besar Yosua. Kalau Ayub untuk menang, dia hanya bertekun dan jaga mulut, jaga perkataan. Tapi imam besar Yosua supaya menang, bebas dari tuduhan iblis, apa yang terjadi?
Imam besar Yosua harus ganti pakaian. Harus ganti pakaian. Coba baca lagi dalam nas kita, ayat yang keempat atau ayat 3 dan 4. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani. Imam besar Yosua pakai pakaian kotor. Terus Tanggalkan pakaian kotor. Terus daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Iya, terus Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. ini, imam besar Yosua harus ganti pakaian. Karena imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat dengan pakaian kotor. Pakaian kotor. Iblis mendakwa, menunjuk pakaian imam besar Yosua kotor. Ya. Pakaian itu apa? Pakaian itu perbuatan kita. Pakaian itu kelakuan kita yang dilihat semua orang. Itu pakaian. Iya, kita yang melayani Tuhan. Imam-imam yang melayani Tuhan. Jangan engkau melayani Tuhan dengan pakaian kotor. Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iblis akan menuduh engkau, menunjuk engkau. Lihat pakaianmu kotor. Malaikat Tuhan bilang apa? Tanggalkan pakaian kotormu. Aku akan mengenakan engkau pakaian pesta. Untuk bebas dari tuduhan iblis, engkau harus berubah. Kelakuanmu harus berubah. Tabiat kita harus berubah. Perbuatan-perbuatan kita harus berubah. Kalau perbuatanmu tidak benar, itu menjadi tuduhan dari iblis. Pernahkah engkau berbuat jahat, berbuat salah, kemudian hatimu kehilangan damai sejahtera, hatimu merasa tertuduh? Untuk engkau terlepas dari tuduhan, engkau harus berubah, harus bertobat. Tanggalkan pakaian kotor. Tanggalkan pakaian kotor. Kalau engkau mengalami pencobaan, perhatikan. Supaya menang apa? Kalau pencobaanmu seperti Ayub, engkau tidak berbuat salah. Ayub orang benar, jujur, takut akan Allah. Engkau hanya perlu tutup mulut, diam, dan tetap tekun di dalam Tuhan. Hanya itu, tidak perlu membantah, tidak perlu ribut. Tapi kalau engkau mengalami pencobaan, dan iblis sedang menunjuk kelakuanmu, iblis sedang menunjuk perbuatanmu, itu sebabnya engkau mengalami pencobaan. Engkau harus bertobat supaya engkau lepas dari tuduhan iblis. Engkau harus bertobat supaya engkau menang dari pencobaan. Ya. Nah, kita lihat dua macam pencobaan yang dialami, baik oleh Ayub maupun imam besar Yosua. Kalau engkau tidak bertobat, iblis menunjuk pakaianmu kotor, engkau akan dipermainkan oleh iblis. Baca ayat terakhir, Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini pakaian pesta. Ini pakaian mempelai. Iya. Bukan pakaian kotor yang digunakan oleh imam besar Yosua. Disuruh ganti dengan pakaian pesta. Pakaian kotor harus ditanggalkan. Dan inilah pakaian mempelai. Lenan halus berkilau-kilauan, putih bersih, tidak ada kotornya. Terus, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang ini kudus. pakaian kita, pakaian mempelai.
perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan kudus, kelakuan kudus. Ini pakaian kita, dan iblis tidak bisa menunjuk, iblis tidak bisa mendakwah kalau kita hidup dalam perbuatan benar, perbuatan kudus. Tapi kalau engkau hidup tidak benar, hidup tidak kudus, dan engkau memberanikan diri untuk tetap melayani, ditunjuk oleh iblis, didakwa oleh iblis. Lihat pakaiannya dia, lihat perbuatan dia, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan seperti saya. Ya, ditunjuk oleh iblis. Mari kita sama-sama berbenah dalam kehidupan kita. Tapi begitu kita ganti pakaian, kita mengalami kemenangan, bebas dari tuduhan. Puji Tuhan. Ya. Saya tidak perpanjang, saya selesaikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan puji-pujian. Kita nyanyikan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Banyak pencobaan. Iya. Kalau engkau hari-hari ini belum mengalami firman Tuhan, ini adalah firman nubuat. Ya, bagaimana mengajarkan engkau bagaimana menghadapi pencobaan di masa yang akan datang. Iya. Haleluya. Tapi kalau hari-hari ini engkau mengalami pencobaan, mari. Pencobaan seperti apa yang kau alami? Kalau seperti Ayub, engkau hanya perlu bertekun. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Hanya perlu berdiam diri. Jaga perkataan. Tapi kalau engkau seperti imam besar Yosua, pakaianmu kotor, bertobat. Ya, minta ampun sama Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Melepaskan engkau dari pencobaan. Engkau menang atas pencobaan. Oh haleluya, di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Oh haleluya. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Oh amin, amin. Tuhan memperhatikan kita. Haleluya. Dengan penuh kasih sayang. Oh haleluya. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dari awal wanita saja nyanyi di tengah ombak. Mari kita para pria, kita datang kepada Tuhan. Bagaimana engkau pria, cara engkau menghadapi pencobaan? Apakah engkau tetap hidup dalam ketukunan, berpegang kepada kebenaran? Haleluya.
Atau engkau mulai menyalahkan yang lain? Atau engkau mulai berlindung mencari kesalahan yang lain? Haleluya. Ataukah bajumu, pakaianmu kotor? Iblis menunjuk engkau bertobat dari perbuatan. Semua kita nyanyi Yesus perhatikan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Engkau tahu setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, jika Engkau menemukan pakaian kami kotor, kami mau tanggalkan pakaian kotor itu. Kami mau berubah Tuhan. Oh haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan mengenal hati kami. Yesus perhatikan. Mari Dia ada di tengah-tengah kita. Dia perhatikan hidupmu. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Yesus perhatikan. Yesus Dia tahu penderitaanmu dalam menghadapi pencobaan. Dia tahu air matamu. Haleluya, haleluya. Engkau hanya perlu bertekun, bersabar. Tuhan akan memulihkan engkau. Sekali lagi, Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kemampuan kami. Itu janji firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya mari Tuhan, bawa kami untuk terus bertekun meskipun di dalam pencobaan. Bawa kami untuk terus menjaga perkataan kami meskipun itu dalam pencobaan. Bawa kami Tuhan, kesalahan-kesalahan kami apapun, pakaian kami yang kotor apapun, kami mau tanggalkan itu Tuhan. Tuhan ampuni ke setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami percaya, haleluya, hari ini setiap kehidupan yang sudah menerima firman-Mu ditolong Tuhan dalam pencobaan apapun itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berikan engkau kemenangan, Tuhan berikan engkau kekuatan, Tuhan yang menopang engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi kita. Nikah rumah tangga diberkati Tuhan, seisi rumah diberkati Tuhan, anak-anak yang sekolah yang kuliah diberkati Tuhan, pekerjaan-pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati Tuhan. Berkat-berkat dari Bapa yang baik, Bapa Sorgawi, dikaruniakan kepada kita semua anak-anaknya. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.